Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk mengikuti wawancara mengenai manajemen dan kontrol penyakit dan patogen dalam budidaya udang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Musa Kausar dari Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mungkin Bapak-Bapak sekalian boleh memperkenalkan diri dan juga profil usahanya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siluwotungo Dina Muhammad, petambak udang faname intensif di daerah Cilacap. Sudah menjalani usaha tambak udang selama 4 siklus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lavanda dan saya petambak juga di wilayah Desa Banjarsari, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Pak, persoalan mengenai penyakit ini menjadi salah satu masalah terbesar dalam budidaya udang, terutama udang faname. Kira-kira seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan dari penyakit ini? Ya, dari sisi parameter keberhasilan budidaya udang, memang faktor yang paling bisa merugikan adalah adanya outbreak penyakit. Karena dengan adanya outbreak penyakit, masa produktivitas itu berkurang, sementara pakan yang kita berikan itu tetap. Sehingga apabila terjadi outbreak penyakit, maka dalam satu siklus petambak bisa mengalami kerugian. Untuk jenis-jenis penyakit yang biasanya terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, mungkin Mas Igo bisa menceritakan penyakit yang selalu terjadi di setiap siklus. Baik, jadi di Cilacap penyakit yang paling sering adalah penyakit bakterial yang menyerang pencernaan udang. Entah itu menyerang hepatopankreas, entah menyerang ususnya. Dan penyakit-penyakit itu sudah terjadi beberapa tahun lalu. Awalnya nggak ada sih. Kabarnya dari para petambak yang udah senior di sini, 2 tahun pertama pembukaan tren tambak di Cilacap ini belum ada. Kemudian setelah itu jadi langganan tiap siklus sampai sekarang. Untuk nama penyakit dan juga patogen penyebabnya itu sendiri apa ya Mas Igo? Kalau nama penyakit yang menyerang hepatopankreas HPND, Mas. Akut hepatopankreatic necrosis disease. Kalau yang menyerang usus WFD, white vessel disease. Sama yang hepato ada lagi EHP, enterocitosis hepatopenae. Berarti penyakitnya Dan itu yang paling sering menyerang AHPND, WFD, dan EHP. ya, cuman kalau yang paling sering nomor 1 AHPND. Menyebabkan kematian udang. Kalau EHP dan WFD, udang jadi kundet, berkurang nafsu makannya. Dia makan cuman terkadang ADG nggak dapat, kadang minus kayak gitu. Untuk cara identifikasi penyakitnya itu bagaimana Mas? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau udang kita ini lagi terkena penyakit atau lagi terkena penyakit apa? Kalau di daerah Cilacap, kita biasanya ketika menemui udang mati di dasar kolam, tren kematiannya dari awalnya misal beberapa ekor, besoknya naik jadi beberapa kilo, besoknya lagi bisa jadi semakin banyak, itu
biasanya HPND Mas, dan sudah kita konfirmasi juga. Kita kirim sampel yang terjadi fenomena seperti itu ternyata memang positif HPND. Jadi kita lihat tren kematiannya. Kalau misal penyebabnya racun kan biasanya harusnya massal ya. Massal kalau nggak gitu trennya nggak naik terus. Ketika racun itu udah hilang kan udah nggak ada kematian. Ketika penyebabnya dari lingkungan. Tapi kalau dari penyakit HPND nggak gitu. Trennya naik, nanti akan ada di masa puncaknya berapa kilo itu kematian. Per hari itu kematian per hari, Mas? Ya, kematian per hari. Biasanya AHPND itu yang paling awal terjadi, bisa terjadi di DOC awal 0 sampai 20 hari itu sudah bisa terjadi kematian, sampai 30 hari. Kalau tidak bisa segera diatasi, maka kematian bisa akan berlanjut terus sampai ke DOC yang lebih lama. Iya, Kalau bahkan sampai panen bisa, Pak. sampai panen terus-terusan juga bisa terjadi kematian terus-menerus. Kalau udah seperti itu biasanya sudah bisa dipastikan bahwa terjadi kerugian buat si petambak. Kalau yang WFD sama EHP relatif terjadinya di DOC antara mulai 30-an ke atas baru mulai terjadi. Kalau cuma WFD biasanya kematian mungkin tidak terjadi begitu banyak, tetapi nafsu makan udangnya turun, HDG-nya tidak ada, bahkan malahan beratnya udang itu menyusut gitu. Itu kalau identifikasi penyakitnya seperti itu yang terjadi. Kalau langkah prevalensi atau pencegahan dari infeksi penyakit itu bagaimana ya? Kalau pencegahan biasanya kita jaga keseimbangan dan kestabilan plankton dan bakteri, Mas. Jadi keseimbangan plankton bakteri bisa kita ukur dari swing pH. Ketika swing pH di atas normal, artinya plankton terlalu dominan. Pada suatu saat ketika terjadi lisis plankton, kemungkinan besar bakteri nggak bisa mengcover bahan organik dari plankton yang lisis itu. Nah, itu resiko ketika swing pH terlalu tinggi. Nah, cuman ketika swing pH minus kan kadang kita pernah menemui swing pH minus. Jadi pagi ke sore bukannya plus tapi malah minus. Nah, itu malah biasanya lebih berbahaya lagi karena artinya plankton yang di sana sebenarnya udah nggak hidup semua itu. Udah nggak hidup terus didominasi oleh bakteri. Jadi nggak terjadi fotosintesis. Nah, setelah kita menjaga keseimbangan antara plankton dan bakteri, kita juga menjaga kestabilan plankton dan bakteri. Plankton nggak boleh drop secara massal, begitu pula bakteri. Tapi yang pasti plankton kan tiap hari ada yang mati. Iya, ada yang mati ya. Cuman yang penting matinya sedikit demi sedikit gitu. Jadi masih bisa tercover sama bakteri pengurai. Nah, yang nggak boleh itu ketika drop secara massal. Nah, selain itu juga bakteri nggak boleh drop massal. Ketika drop massal, maka di sana nggak ada petugas kebersihannya. Sampah pasti menumpuk. Sampah menumpuk, yang tumbuh vibrio. Patogen. Ya, patogen. Nah, udang kan makan apa aja yang dia temuin kan. Ya. Di bawah ada bangkai plankton, sementara nggak ada bakteri baik, dia makan bangkai plankton kemasukan bakteri patogen gitu. Jadi dia masuk ke saluran pencernaan, itu yang kena serangannya. Jadi intinya menjaga keseimbangan plankton bakteri dan kestabilannya. Jadi sebenarnya identifikasi penyakit kalau sudah terjadi kematian itu adalah ujungnya, tetapi
terjadinya sumber penyakit itu jauh sebelum kematian itu terjadi. Seperti yang tadi Mas Igo bilang bahwa keseimbangan plankton dan bakteri itu secara fisik ada beberapa yang bisa kita lihat. Seperti ketika dilakukan pengukuran pH pagi dan siang itu swing pH-nya terlalu besar, artinya plankton sedang sangat subur atau planktonnya sedang blooming. Nah, ketika plankton blooming, maka ada resiko planktonnya tiba-tiba mati massal. Nah, begitu dia mati massal, itulah yang menjadi sumber bahan organik yang akhirnya menjadi sampah yang kalau tidak segera diurai, maka bakteri patogen itu akan muncul. Atau juga bisa dilihat dari kecerahan. Ketika kecerahan 20 sampai 30 itu sudah sangat pekat. Berarti populasi plankton itu menjadi sangat tinggi. Itu mempunyai resiko dia tiba-tiba mati. Nah, yang dimaksud tadi makanya menjaga keseimbangan plankton dan bakteri itu tadi adalah planktonnya cukup, bakterinya cukup. Kalaupun mati tidak terjadi kematian massal plankton dan bakteri. Itu yang selalu dijaga prevalensinya. Jadi memang intinya adalah untuk menjaga keseimbangan plankton dan juga bakteri. Betul. Kalau langkah-langkah setelah terjadi infeksi penyakit itu langkah apa saja yang dilakukan? Nah, untuk langkah-langkah biasanya kita mengusahakan ketika terjadi outbreak penyakit, entah itu penyakit yang menyerang hepatopankreas, entah menyerang usus, intinya penyakit bakterial, kita berusaha menekan bakteri patogen dengan cara mengurangi total organic matter. Jadi kita tekan makanan si bakteri ini supaya bakterinya mati, Mas. Jadi minimal dia bisa diminimalisir di air itu. Atau kita bisa juga dengan cara ngasih desinfektan. Tetapi ketika di situ masih tinggi tomnya, nanti bakal muncul lagi. Iya. Malah justru ketika kita kasih desinfektan, kita membunuh semua bakteri, entah bakteri baik dan bakteri patogen. Resiko tom pasti biasanya naik setelah kita kasih desinfektan. Mungkin kematian memang turun, cuman temporer lah, paling 1-2 hari gitu. Nanti ketika tom keduluan bakteri patogen, kematian bisa melonjak lagi. Jadi ketika udah terjadi outbreak ya, kita memang langkahnya meminimalisir tom dengan berbagai cara. Entah dengan sipon yang ditingkatkan frekuensinya atau dengan cara meningkatkan populasi bakteri probiotik. Oh ya, tambahan Mas untuk yang identifikasi. Kami Petampak itu setiap minggu itu mengirimkan sampel air untuk dicek di laboratorium. Itu terutama yang akan kami lihat adalah angka TOM, total organic matter-nya itu berapa. Jangan sampai mendekati lewat dari 60 apalagi 70. Kalau menurut standar sekarang angka 70 itu standar aman. Tapi kalau di pengalaman di Tambak sekarang ini 60 ppm itu sudah sangat membahayakan. Biasanya ditandai busa surfaktan di tambak itu menghilang. Ya. Nah, yang juga kita lakukan pengecekan adalah pengecekan mikrobiologi. Berapa jumlah bakteri kita, berapa jumlah yang terutama kita lihat adalah green vibrio koloni itu jangan sampai lebih dari 100 koloni per milimeter air. Itu sih yang kami lakukan untuk sebagai identifikasi. Untuk langkah-langkah pencegahannya seperti yang tadi sampaikan Mas Iko bahwa ketika hal itu terjadi, maka bagaimana usahanya adalah untuk menurunkan total organic matter dengan cara pemberian probiotik, dengan cara mungkin ganti air sedikit-sedikit, mulai ada penggantian air baru dan lain sebagainya. Jadi tadi tambahan tentang identifikasi itu bisa dari mengecek kualitas air ke lab dan juga Betul. untuk
rangkaian tindakan yang diambil setelah terjadi outbreak penyakit itu mengurangi tom dan juga menggunakan desain booster. Ya, terutama kalau hasil lab itu tadi untuk mengkonfirmasi. Kalau yang paling valid adalah pengamatan visual sehari-hari di lapangan, termasuk pengukuran sifat fisik air, swing pH, terus kemudian kecerahan, terus visual pemeriksaan busanya hilang atau enggak. Itu kalau hasil lab itu mengkonfirmasi. Yang paling valid adalah pemeriksaan visual. Yang paling kalau hasil lab mengkonfirmasi aja sifatnya. Oke. Kalau begitu untuk pertanyaan terakhir, langkah biosecurity apa yang dilakukan dan juga menjadi SOP dalam prosedur budidaya udang di tambak? Biasanya kalau di daerah pantai selatan Jawa Tengah, mereka pakainya ketika persiapan biasanya ada yang memakai kaporit, Mas. Cuman ketika pakai kaporit dosisnya kecil. Ada juga yang memakai H2O2 15 ppm. Nah, adapun biosecurity dari air sumber ke kolam cenderung hampir tidak ada. Jarang sekali yang memakai sterilisator atau tandon. Karena di daerah Pansela Jateng ini hampir semuanya pakai sumur resapan. Jadi berbeda dengan Pantura ya. Kalau saya dengar dari Pantura kan mereka nggak boleh ambil dari sumur resapan. Jadi mereka ambil dari laut dan itu mengharuskan adanya tandon. Dan di Pantura juga penyakitnya beda. Mereka ada penyakit dari virus juga. Nah, sehingga mereka lebih atau bahkan harus ada biosecurity. Kalau di Cilacap kebanyakan trouble terjadi di kolam itu sendiri, bukan dari sumber. Jadi ketika kita labkan air sumber ternyata masih bagus. Ya, nol bakteri patogen. Jadi memang kalau untuk langkah biosecurity hanya dilakukan pada saat persiapan tambak saja ya, Mas? Iya, persiapan tambak. Oke. Kalau begitu mungkin sekian saja wawancara minggu depan. Terima kasih pada Mas Igo dan Bapak Lavanda sudah bersedia untuk diwawancara. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saya izin keluar.